Media Australia kembali soroti naturalisasi timnas Indonesia jelang bertemu di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Australia. Dalam laporan Sydney Morning Sport, timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut. Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Romeni resmi dan Pelupesi, Din dan Emil yang segera resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebelum 4 pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Paes, Verdong, Jai, Hilgers, Dix, Haye, Ivar, Nathan, Patinama, Ragnar, Jordi, Eliano, Sandi, Hubner dan Struij. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 3. Mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik. Salah satunya, pelatih Patrick Kluivert dan PSSI akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Australia. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk tim nasional Australia. Kekuatan mereka akan semakin kuat, maka bersiaplah, tegas Sydney Morning Sport. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan pandangannya soal peluang Garuda. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 16 poin dan Australia dengan 7 poin. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final, sementara peringkat 3 dan 4 harus menjalani babak tambahan. Menurut Van Dijk, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di grup C. Ia menilai bahwa para rival, termasuk Australia, tidak terlalu meyakinkan performanya. Mereka masih punya banyak peluang di grup C, dan menurut saya para pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan, ujar Van Dijk kepada Voet Balzone. Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan bahwa Australia adalah lawan yang harus diwaspadai. Australia tentu saja tim yang harus selalu diperhitungkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya rasa mereka tidak berada di level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga semakin sedikit akhir-akhir ini, tambahnya. Selain itu, Van Dijk juga menilai bahwa Bahrain dan Cina bukan tim yang terlalu istimewa. Ia yakin, kecuali melawan Jepang, Indonesia bisa mengamankan poin di laga-laga lainnya. Cina tidak konsisten. Saya rasa pertandingan Indonesia lawan Cina, di pertemuan pertama, terlepas begitu saja. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana, jelasnya. Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat dengan kehadiran 3 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika mereka resmi bergabung, skuad Garuda akan semakin kompetitif untuk bersaing di grup C. Setelah melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia masih akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Laga-laga ini akan menjadi penentu bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Bahrain. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025 melawan Australia. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 melawan Bahrain. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia dan Bahrain dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan dengan pelatih serta staf yang baru, tutur Thairat Sport.
Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik. Saya rasa semua harus mengakuinya. Lanjutnya, kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia. Lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Australia dan Bahrain. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Saat ini pelatih Patrick Kluivert sedang meracik tim jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick dan timnya saat ini sedang memantau Liga 1 untuk melihat pemain yang berpotensi dipanggil ke timnas. Sejauh ini beberapa pemain lokal sudah mulai menunjukkan kelasnya di kompetisi. Septian Bagaskara bisa jadi opsi yang tersedia untuk posisi striker timnas Indonesia. Dari 24 pertandingan dia mengoleksi 7 gol dan 1 assist. Meski hanya 5 laga turun sejak menit pertama, Septian cukup sukses jadi super sub bagi Dewa United musim ini. Apalagi, kombinasi bersama Egy Maulana Fikri yang sudah mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 24 laga akan membuat pelatih timnas memangkas waktu untuk adaptasi. Chemistry dua pemain tersebut bisa dicoba dan memberikan kesempatan ke timnas bukan pilihan buruk. Penampilan Septian lebih baik dari Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang sering mendapatkan panggilan. Di Persis Solo, Sananta mengoleksi 4 gol dan 1 assist dari 21 pertandingan. Sementara itu, Hoki di PSS Sleman meraih 3 gol dan 1 assist dari 19 laga. Melihat kondisi saat ini, lini depan diprediksi akan kembali menjadi masalah. PSSI memang mengusahakan 3 pemain baru untuk segera bergabung tapi mereka berposisi sebagai kiper, bek, dan gelandang. Satu-satunya nama yang akan debut di posisi depan adalah Ula Romeni yang merupakan striker. Menariknya, Ula diprediksi masih butuh waktu untuk bisa menunjukkan performanya. Dia memang baru mencetak gol debut bagi Oxford United saat menjamu Coventry City pekan ini. Namun, ini tidak membuat langkahnya untuk merebut posisi utama di timnas bisa berjalan mulus. Tentunya, pemain yang dipanggil harus segera beradaptasi dan memahami keinginan Patrick di timnas. Patrick sebenarnya bisa kembali memanggil Rafael Struijk yang jadi andalan di era Shin Tae-yong. Tentunya, keputusan tersebut paling aman saat ini meski Struijk baru mencatatkan 1 gol dari 9 laga di Brisbane Roar. Memanggil Septian bisa jadi terobosan baru karena pemain tersebut tidak masuk dalam radar Shin. Tentunya, mantan pelatih Curaçao ini sudah memiliki opsi terbaik karena kurang dari 20 hari skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia. Tim pelatih sudah dinanti tugas berat untuk mempersiapkan fisik pemain timnas Indonesia sebelum jumpa Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Segala persiapan telah dilakukan oleh tim pelatih timnas Indonesia agar masalah non-teknis bisa teratasi, salah satunya dari segi logistik dan fisik. Mereka memperhitungkan segala hal soal logistik agar para pemain bisa bekerja dengan prima saat menantang Australia dan Bahrain. Kami sudah 2 kali bertemu dengan staf logistik untuk laga tanggal 20 lawan Australia dan 25 lawan Bahrain, ujar Alex Pastor dilansir bolasport.com dari siniar Spotify Met Open Vizier. Jika logistik berjalan lancar, kami bisa menentukan kapan terbang dan jadwal penerbangan yang pas, memperhitungkan hotel yang akan ditempati, jarak dari hotel ke stadion, hotel ke lapangan latihan. Makanya harus dipersiapkan sampai detail terkecil. Logistik sampai visa. Selain itu, Anda harus menentukan semuanya, sudah memikirkan siapa pengganti jika salah satu absen, visa harus tersedia 7 hari sebelum pertandingan. Saat laga di kandang sendiri, hotel kami akan berada di sebelah stadion, lanjutnya. Quentin Jacoba direkrut khusus untuk mempersiapkan fisik pemain timnas Indonesia tetap prima di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ex-pemain timnas Curaçao tersebut sudah mempersiapkan 2 protokol untuk menjaga kondisi pemain timnas Indonesia. Protokol pertama adalah jet lag dan kedua adalah protokol Ramadan. Protokol jet lag disusun untuk memastikan fisik para pemain timnas Indonesia yang terbang jauh dari Eropa dan Amerika menuju Sydney bisa terjaga dengan baik. Protokol untuk perjalanan jauh para pemain sudah disusun secara ketat oleh Quentin Jacoba dan tim pelatih timnas Indonesia. Kami punya Quentin Jacoba sebagai pelatih performa. Ya, kami sibuk dengan itu, kami memiliki 2 protokol, yaitu untuk jet lag dan bulan Ramadan, ujar Alex Pastor. Jadi, protokol jet lag adalah para pemain yang harus melakukan perjalanan dari Eropa atau dalam kasus tim kami ada 1 kiper yang tampil di Amerika Serikat.
Jadi, mereka datang dari jauh dan bagaimana kami bisa mendapatkan kemampuan terbaiknya saat tiba di Sydney. Bagaimana perjalanan itu dilakukan, yang harus dilakukan selama perjalanan, dan pasca perjalanan sudah kami pikirkan, lanjutnya. Berhubung dua pertandingan timnas Indonesia di bulan Maret jatuh bertepatan dengan bulan Ramadan, maka tim pelatih menyiapkan protokol tersendiri agar bisa mengakomodasi para pemain beragama Islam. Para pemain beragama Islam diberi sistem latihan yang bisa mengakomodasi kebutuhan ibadah seorang muslim selama bulan puasa. Dan kami juga memiliki protokol Ramadan yang tentu saja sudah familiar bagi orang-orang di Indonesia, ujar Pastor. Tapi mungkin kami punya wawasan lain yang belum disebutkan atau mereka punya wawasan yang belum kami ketahui, yang membuat protokol Ramadan bisa berjalan sedikit lebih baik. Tapi bagaimanapun, kami memastikan hal itu dilakukan karena para pemain lokal, semuanya adalah muslim, sehingga mereka merayakan Ramadan dan kami juga ingin menghadapinya sebaik mungkin. Sehingga Anda harus kembali untuk melihat logistik Anda untuk dapat menyesuaikan waktu sehingga para pemain sudah menerima sesuatu atau mereka telah diberi waktu untuk itu atau mereka punya waktu untuk beribadah, sehingga kami bisa bekerja efisien, ujarnya. Mantan pemain RC Lens yang kini berkarir di Liga Denmark, Brøndby LF, Stig Spiering mengaku dirinya mengatakan ingin bela timnas Indonesia. Stig Spiering merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, kala itu ia menolaknya. Alasannya pemain 28 tahun ini menolak untuk menerima tawaran main di skuad Garuda karena sedang berjuang mencari banyak menit bermain di klubnya. Dulu tawaran itu datang, saya sedang mencari banyak menit bermain. Saya masih dipinjamkan ke sana kemari, ucap Spiering di YouTube Omroep Brabant. Kini Spiering berkarir di Liga Denmark bersama Brøndby LF. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ex-RC Lens ini sedang mencari tahu bersama agennya agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama agen, saya sedang mencari tahu cara apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Spiering. Stig Spiering menyebut bahwa ia pernah dikontak PSSI pada tahun 2021, namun ia menolak ajakan tersebut. Nah, kini dirinya akan mencari tahu dan menghubungi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Pada 2021 lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kali. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya. Saat itu saya sedang mencari klub baru, menit bermain yang banyak, nah sekarang saya sudah bersedia. Saya harap PSSI mau menghubungiku lagi, beber Spiering. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Mereka pun melempar kritik kepada Federasi Sepak Bola Bahrain karena masih saja terdiam dengan kondisi ini. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Lewat website resmi media Bahrain, Al-Ayam menyebut Indonesia sebagai ancaman nyata untuk timnas Bahrain. Kini Indonesia sedang memproses 3 pemain baru, yang artinya kemungkinan pada bulan Maret akan ada 4 pemain naturalisasi baru saat berjumpa dengan Bahrain, tulis Al-Ayam. 4 pemain tersebut adalah Romeni, Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Semuanya pemain yang bermain di Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman yang nyata untuk timnas Bahrain. Jadi jangan anggap enteng, bersiaplah dari sekarang, tegas Al-Ayam. Ketika ESPN, media raksasa internasional, menyebut-nyebut tentang timnas Indonesia, dunia mulai bertanya-tanya, apa yang mereka bicarakan tentang timnas Garuda. Dalam sepak bola internasional, nama Indonesia mulai menarik perhatian sebagai salah satu tim yang memiliki potensi besar untuk membuat sejarah. Perjalanan timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026 menjadi topik hangat yang dibahas oleh berbagai media internasional. Salah satunya adalah ESPN, media besar berbasis di Inggris dan Amerika Serikat, yang menyebut peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen tersebut sebagai sebuah harapan baru yang penuh warna. Sorotan ini membawa optimisme baru, tidak hanya bagi penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga bagi para pemain dan pelatih yang terus berjuang. Dengan dukungan 79% penduduknya yang merupakan penggemar sepak bola, Indonesia memiliki salah satu basis pendukung terbesar di dunia. Dari total 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta orang memberikan dukungan penuh bagi timnas Garuda.
Antusiasme ini bukan hanya menjadi kekuatan mental bagi para pemain, tetapi juga menarik perhatian dunia akan besarnya potensi sepak bola di negeri ini. Sorak-sorai supporter di stadion dan semangat luar biasa mereka menciptakan suasana yang memotivasi tim untuk terus berjuang. Media Belanda juga memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, terutama karena banyak pemain berdarah campuran Belanda Indonesia yang memutuskan untuk bergabung dengan timnas Garuda. Keputusan para pemain ini menarik perhatian Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, yang khawatir kehilangan talenta berbakat mereka. Beberapa nama seperti Mees Hilgers, Elkan Bagot, Kelvin Verdonk, dan pemain lainnya menjadi contoh nyata fenomena ini. Mereka memilih membela Indonesia karena merasa memiliki koneksi emosional dengan tanah leluhur mereka. Kelvin Verdonk, salah satu pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia, mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari perkembangan sepak bola Indonesia. Ia percaya bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di tingkat dunia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tom Haye, yang menyebut bergabung dengan timnas Indonesia sebagai keputusan yang mudah. Mereka yakin bahwa Indonesia adalah tim yang memiliki masa depan cerah di kancah internasional. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tentu bukanlah hal yang mudah. Indonesia harus melalui berbagai tahapan kualifikasi yang penuh tantangan. Meski berada di grup yang dianggap paling sulit, timnas Garuda mampu menunjukkan performa yang menjanjikan. Mereka berhasil bersaing ketat dengan beberapa tim kuat Asia, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta, tetapi juga penantang serius. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 menjadi awal dari sorotan internasional yang semakin luas. Kiper yang disebut-sebut memiliki keturunan timnas Indonesia, Danny van den Heuvel dipanggil ke timnas U21 Belanda. Danny van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih timnas U21 Belanda, Michael Reiziger telah mengumumkan skuad sementara untuk melawan Italia dan Rumania pada laga persahabatan pada Maret ini. Danny van den Heuvel masuk dalam skuad sementara tersebut. Kiper 21 tahun itu kini memperkuat klub kasta teratas Belgia bersama klub Brugge. Sebelumnya ia bermain untuk tim U21 Leeds United. Ia merupakan jebolan Akademi Ajax. Pemain kelahiran Delft, Belanda itu memang langganan memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Danny van den Heuvel pernah membela tim U15, U17, U19, U21 Belanda. Ia belum pernah menembus timnas senior Belanda. Saat memperkuat timnas U21 Belanda, Danny van den Heuvel baru bermain dalam 2 pertandingan dalam 2 laga persahabatan. Ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Selain Danny van den Heuvel, ada 3 pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Rian Flamingo, Ian Maatsen, dan Milan Manhoef. Debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia sudah di depan mata. Tepatnya, 20 hari lagi dia akan berada di bench skuad Garuda saat pertandingan melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Saat itu era baru di timnas baru dimulai dengan jersey dan pelatih kepala Patrick. Menariknya, pada laga melawan Socheros mantan pelatih Curaçao tersebut dihadapkan pada masalah yang rumit. Pertama, Patrick Kluivert dipastikan tidak memiliki waktu untuk menggelar pertandingan uji coba. Pemain mulai dikumpulkan seminggu sebelum pertandingan melawan Australia. Tentunya, dia sudah harus mempersiapkan pendekatan terbaik di timnas nanti. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa semua pemain timnas akan berkumpul di Australia. Mereka hanya akan menjalani pemulihan sambil beradaptasi di bawah komando Patrick sebelum melanjutkan perjalanan. Terutama mereka yang berkarir di Indonesia dan tim Asia Tenggara akan masuk dalam satu rombongan. Pasti mungkin seminggu sebelum pertandingan. Yang di sini akan langsung ke Australia, kata Arya Sinulinga. Masalah semakin menantang karena pemain yang berkarir di Eropa akan langsung menuju Sydney. Tentunya, dengan perjalanan yang jauh maka mereka harus memanfaatkan waktu yang ada untuk segera pulih. Patrick dan stafnya harus mempertimbangkan ini karena duel melawan Socheros adalah pertandingan debutnya. Dan yang lainnya terbang dari berbagai tempatnya. Jadi meeting point-nya langsung di Sydney, ujarnya. Timnas Indonesia memang diproyeksikan akan mendapatkan tambahan kekuatan. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi saat ini prosesnya sedang dikebut akan segera bisa membela timnas. Hadirnya nama tersebut ditambah Ula Romeni membuat banyak nama baru di skuad Garuda yang membuat proses adaptasi menjadi kunci. 4 poin menjadi target rasional saat melawan Australia dan Bahrain. Namun,
Patrick tentu ingin membuktikan diri apalagi ada Alex Pastor dan Denny Lanzaat di kursi kepelatihan. Kemenangan di markas Socheros bisa jadi jawaban setelah dia mendapatkan banyak sorotan negatif saat diumumkan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Pokoknya antara tanggal 7 sampai 10 Maret, kalau lewat dari tanggal 10 Maret, ia tidak bisa diregister ke FIFA, kata Ketum PSSI Erick Thohir terkait proses naturalisasi 3 calon pemain baru Timnas Indonesia.